Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini penuh dengan kebahagiaan. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk juga sama-sama bersyukur dengan hadirnya seorang bayi perempuan, anak dari teman kita, saudara kita, Mas Rangga. Dan ini anak yang nomor tiga. Dan tiga-tiganya alhamdulillah perempuan. Jadi luar biasa teman-teman yang punya anak perempuan. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, man ala thalatha banatin fa'addabahunna wa zawwajahunna wa ahsana ilaihinna falahal jannah. Barang siapa yang punya 3 anak perempuan. Ada yang punya anak 3 perempuan? Saya, Kak. Ada yang Ada lagi 3 anak perempuan. Oke. 3 anak perempuan, kata Rasulullah, fa'addabahunna, mendidik dengan baik, wa zawwajahunna, menikahkan dengan laki-laki yang baik, wa ahsana ilaihinna, setelah dinikahkan tetap dididik dengan yang baik, falahal jannah, maka orang tuanya masuk surga. Amin. Amin. Siapa yang masuk surga? Ibunya. Kenapa 9 bulan 10 hari yang hamil siapa? Ibunya. 2 tahun makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, 9 bulan 10 hari, ditambah lagi menyusui 2 tahun. Siapa yang sakit, Bu? Berdarah ketika melahirkan, nyawa jadi taruhan. Maka kata Rasulullah, 3 anak perempuan menjamin surga. Siapa yang masuk surga? Ibunya. Bapaknya modal flash disk doang. Langsung jadi. Maka yang dijamin surga siapa? Ibunya. Maka ibu-ibu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Surganya sudah dijamin. Ustaz, saya sudah punya anak 2. Habis acara ini bikin 1 lagi. Wah. Siapa tahu jadi. Amin. Karena anak-anak kita ini, Bu, mohon maaf, investasi terbaik dari orang tuanya, terutama ibu-ibu. Kalau sudah anak kita meninggal, Bu, mohon maaf, siapa yang mendoakan kita? Anak. Jangan harap doa dari suaminya, belum tentu. Ini ibu-ibu masih hidup aja, dia sudah doa yang lain. Gimana kalau ibu-ibunya sudah mati? Maka investasi terbaik seorang ibu adalah anak. Anak dididik dengan yang baik, disekolahkan sekolah yang baik. Kalau bisa masukkan pesantren. Ustaz, saya nggak tega Ustaz, anak saya harus masuk pesantren. Tiap hari saya ingat anak saya kalau masuk pesantren. Nah, ibu-ibu harus ikhlas. Kalau bapak-bapak insya Allah ikhlas. Menangis ibu-ibu, Ustaz saya nggak tega Ustaz. Baru seminggu sudah nangis. Yang nangis bukan anaknya, ibunya. Ikhlaskan untuk menuntut agama. Siapa tahu anak kita ini menjadi syafaat kita nanti di surga, insya Allah. Maka teman-teman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan 3 anak perempuan. Tidak semua orang yang menikah punya anak, betul Bu ya? Bahkan tidak semua orang perempuan diizinkan untuk menikah. Sekarang Bu, mohon maaf, untuk punya anak butuh perjuangan, menikah dulu. Setelah menikah ada 9 tahun belum punya anak, banyak. Ada 10 tahun belum punya anak. Kakak ipar saya 15 tahun belum punya anak. Sudah berobat ke sana kemari. Bahkan ada yang maksa punya anak harus bikin bayi tabung. Minimal 100 juta Bu, bayi tabung kalau kita ke Singapura. Itu pun tabung-tabung yang second. Kalau yang baru 200 juta. Tabung gas, Tabung 3 kilo. Jadi bersyukur. Bersyukur. Tidak perlu usaha. Begitu menikah, bulan depan langsung hamil. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh umatnya 40 tahun tidak ada yang hamil. Kenapa? Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh.
Maka bersyukur hari ini kita menyaksikan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa lahirnya seorang anak perempuan. Kemudian disunnahkan untuk mengadakan akikah. Apa itu akikah? Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kullu lamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabihi wa yulhaqu wa yusamma. Setiap anak yang lahir tergadai oleh akikahnya. Kalau bebek kita ada di bank, digadaikan di pegadaian harus ditebus. Anak ditebusnya dengan akikah. Tudbahu anhu yauma sabihi, disembelihkan seekor kambing untuk satu anak perempuan. Pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan anak laki-laki akikahnya 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor. Tapi ada ulama lain, Said Sabiq, pendapat Imam Hanafi yang mengatakan kambing 1 ekor untuk laki-laki, kambing 1 ekor untuk perempuan. Wah, kalau begitu saya ikut pendapat Imam Hanafi saja. Jangan ambil enaknya, Bu. Kita bersyukur kepada Allah. Berapa kambing 2 itu? 5 juta. Cuma 5 juta dikasih anak. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi sunnahnya kata Rasulullah? Setelah disembelihkan 1 ekor kambing, watul haku, dicukur rambutnya. Dicukur. Setelah itu yang ketiga sunnahnya wa yusamma, diberikan nama yang baik. Ini harus hati-hati karena nama adalah doa. Maka ketika Mas Rangga nanya nama ke saya, dikasih nama Algenia, ini orang kaya, Mas. Makanya saya bilang lagi butuh duit atau duit. Kalau Algenia orang-orang konglomerat. Kalau Aulia orang-orang bertakwa yang soleh, maka namanya Hilyatul Aulia, perhiasan orang-orang soleh. Dan ini dulu pernah ingin saya pakai untuk anak saya, dan nama ini sebenarnya sudah ada kitabnya. Ada kitab judulnya Hilyatul Aulia, karangan Abu Nuaim Al-Asfahani. Ada 4 jilid. Nah itu semua isinya biografi orang-orang soleh. Maka nama itu pantas diberikan kepada anak yang baru lahir. Alhamdulillah. Nah, sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, anak ini setelah disembelihkan kambing, sudah disembelih, Mas? Udah, Ustaz. Udah. Nah, ini teman-teman bedanya akikah dengan kurban. Kalau kurban ketika disembelih dibagikan mentahnya. Kalau akikah jangan sampai kita pulang bawa daging, harus sudah matang. Akikah diberikan dalam kondisi daging sudah dimasak. Kalau kurban diberikan ketika dagingnya masih mentah. Tidak ada hubungannya akikah dengan kurban. Ada orang ditanya, Pak, kenapa belum kurban? Saya belum akikah. Kalau belum akikah gimana? Kalau belum akikah katanya nggak boleh kurban. Ketika kita tanya, tiap tahun alasannya begini, belum akikah, Ustaz. Maka teman-teman yang belum akikah, habis acara ini segera akikah. Ustaz, kan sudah lewat. Kata ulama dalam mazhab Imam Syafi'i disebutkan, paling baik akikah hari ke-7, yauma sabihi sunnah. Ustaz, gak ada uang hari ke-7, hari ke-14. Belum ada uang juga, Ustaz, hari ke-21. Hari 21 masih belum ada uang, tutup kalender, Pak. Gak usah dibuka-buka lagi. Begitu ada uang, umur setahun, 5 tahun, 7 tahun, baru kita akikah. Ustaz, bagaimana kalau akikahnya kita gabung dengan Kurban. khitan? Oh, gitu. Tanggung, Pak. Sekalian akikah, khitan, akad nikah. Borong. Kalau ibadah jangan dihitung-hitung pakai kalkulator. Yang Allah berikan kepada kita lebih banyak daripada yang Allah ambil dari kita. Yang diberikan banyak, gak bisa dihitung. Maka akikah itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Maka yang belum akikah diingat. Akikah itu adalah kewajiban orang tua untuk anak, bukan kewajiban anak terhadap orang tua. Ustaz, orang tua saya belum akikah, gak ada urusan. Urusannya kita sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk mengakikahkan anak kita masing-masing. Dulu gak ada uang, sekarang ada rezeki, segera diakikahkan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan
boleh akikah setelah usia dewasa. Jadi umur 40 belum akikah, diakikahkan Bu. Umur 50 belum akikah, diakikahkan. Ada yang belum akikah? Ada. Nah, yang belum akikah segera. Habis acara ini beli kambing. Nanti minggu depan kita akikah lagi. Oke, siap. Bareng-bareng ya. Oke, Cuma yang akikahnya umur 40 jangan minta seperti akikah yang bayi ini, Pak. Cukup diakikah, tidak usah dipotong rambutnya. Kalau dipotong rambutnya putih semua. Nanti ada minta akikah, mana yang akikah? Yang akikah ternyata nenek-nenek. Jangan juga minta digendong. Nanti minta marhabanan juga. Kasihan yang hadir. Jadi teman-teman, akikah ini sunnah. Dan bagi yang belum akikah, segera mengakikahkan anak-anaknya. Karena apa? Digadai anak kita. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksudnya tergadai adalah ketika anak belum diakikahkan, anak ini ketika masuk surga tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Anaknya hafal Quran 30 juz, mau ngasih syafaat, anaknya belum diakikahkan. Kata ulama, yang disebut dengan tergadai adalah mahbusun. Dia tergadai karena belum ditebus dengan akikahnya. Maka teman-teman, Bururi. akikah ini, Masya Allah, akikah ini sunnah muakkadah. Bagi yang belum diakikahkan, segera diakikahkan. Orang tuanya belum mengakikahkan, segera anaknya diakikahkan. Nah, kemudian teman-teman, karena sunnah memberikan nama-nama yang baik, juga dihindarkan dengan nama yang tidak baik. Jangan sampai anak orang Islam namanya Michael Jackson. Umur 5 tahun udah joget-joget, Pak. Namanya Mike Tyson. Bagi masuk PAUD udah nonjok anak orang. Kasih nama yang baik. Paling baik nama yang disandangkan dengan nama Allah Asmaul Husna, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdullah dan sebagainya. Atau disandingkan dengan nama Muhammad, Ahmad Zakiuddin, Muhammad Al-Fatih, Muhammad Farhan. Itu baik. Contoh. Pas. Masuk, Pak Eko. Jangan juga dikasih nama yang aneh-aneh. Takut, Bu. Kayak misalkan Bambang Sumantoro. Kalau jadi ustadz, repot nyebutnya. Ustadz Bambang, emang pangkatnya dipanggil Gus. Gus Bamsu, kan enak. Khawatir jadi ulama. Jadi Mas Rangga namanya sudah baik dan dipertahankan. Nah, 3 jaminan ini teman-teman diyakini agar orang-orang yang belum memiliki anak disegerakan untuk memiliki anak. Yang memiliki 1 ditambah lagi, yang memiliki 2 ditambah lagi. Kenapa ditambah? Ada kesempatan. Selagi masih ada kesempatan, segera cetak yang terbaik sebelum waktunya habis. Sebelum waktunya habis. Setuju, Bu ya? Setuju. Ibu Bapak jawab. Bapak-bapak sabar, masih siang. Iyo, Ca. Iyo. Bude ini nyolek saya mulu nih, Bude. Ada laki-laki memang begitu. Ini bedanya bayi laki-laki dengan bayi perempuan. Bayi perempuan itu disusui cuma 2 tahun. Laki-laki 40 tahun masih suka susu. Susunya pasang super good. Iya. Oh iya. Mana Ja? Jadi teman-teman yang punya bayi laki-laki dirawat dengan baik. Kenapa teman-teman? Pada miring semua ini. Ini saatnya udah pada miring. Bila 40 tahun. Masih siang, Pak. Nah, kemudian teman-teman, sunnah akikah ini yang belum melaksanakan diniatkan. Jangan sampai anak-anak kita belum diakikahkan. Memang sunnah muakkadah. Bahkan ada ulama yang mewajibkan. Boleh 1, boleh 2. Tidak bisa satu. Kemudian, Ustaz, bagaimana hukumnya mengakikahkan kemudian digabung dengan kurban? Boleh. Dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan. Contoh, ada anak laki-laki diakikahkan 2. Berarti dia punya anak kembar 2. Butuh berapa kambing? 4. Butuh 4 kambing. Nah, kemudian ada anak kita perempuan yang belum akikah, perempuan 3. Berarti butuh berapa kambing? 7. Nah, dalam mazhab Syafi'i boleh digabungkan. Beli 1 sapi,
untuk 2 anak kembar dan 3 anak perempuan. Boleh dalam mazhab Syafi'i, diperbolehkan. Boleh pakai kambing, boleh. Boleh pakai sapi, boleh. Tapi yang lebih afdol pakai kambing. Karena Rasulullah SAW ketika mengakikahkan cucunya Hasan dan Husain, mengakikahkan 2 kambing yang gemuk. Itu Rasulullah SAW ketika mengikahkan cucunya, anak dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Nah, ini teman-teman tentang akikah. Nah, kemudian bagi yang belum memiliki anak disegerakan, bagi yang belum menikah disegerakan, karena syariat Islam ini harus dipertahankan dengan lahirnya generasi-generasi baru. Insya Allah nanti Dede menyusul, Mas Habib juga menyusul, dan masih ada yang mau menyusul? Kalau enggak? Udah ada yang melamar Dede, Ustaz, tapi Dedenya belum mau gimana? Kalau Dede nggak mau, Pak Rizal mau ya. Nah, teman-teman, ini laki-laki mau begini. Pak Rizal mana ya? Nggak datang ya? Pak Rizal nggak datang, Bu. Bu Ibu nih. Pak Rizal nggak datang. Nah, teman-teman, kambing ini yang akan dikeluarkan nanti setelah dimasak, dihidangkan, ini bentuk sedekah dari orang tuanya. Disembelih ketika hari 7, hari 14, hari 21 ada keutamaannya. 3 hari ini adalah hari yang utama. Keluar dari hari ke-21 sudah tidak memiliki keutamaan. Akikah itu hanya terhitung sebagai sedekah dari orang tua untuk anaknya. Nah, jadi luar biasa orang Islam ini bagaimana mendidik anaknya ketika lahir kemudian diakikahkan. Di kalangan mazhab Syafi'i dikenalkan dengan azan ketika baru lahir. Ini pendapat Imam mazhab Syafi'i. Adapun imam lain, Imam Hambali tidak memandang azan ketika lahir. Maka ketika ada anak bayi kemudian lahir diazankan di telinga kanannya, berarti orang ini mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Jangan orang bilang, wah ini Ustaz gak ada dalilnya. Belum tentu, Bu. Kadang yang kita bilang gak ada dalilnya, kita memang belum baca bukunya. Imam Syafi'i mengatakan ini adalah sunnah. Termasuk siapa yang mengatakan seperti itu? Imam Nawawi. Imam lain seperti Imam Hambali yang dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tidak memandang sunnah, karena mereka mengatakan hadis tentang azan di telinga bayi yang baru lahir, hadisnya dhaif. Jadi ada 2 pendapat. Yang mengamalkan ikut mazhab Syafi'i silahkan, tidak perlu menyalah-nyalahkan orang yang mengikuti mazhab Hambali. Yang mengamalkan mazhab Hambali juga silahkan, tidak usah diazankan. Juga tidak boleh menyalah-nyalahkan orang yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Nah, perbedaan ini teman-teman sangat banyak dalam ajaran agama Islam. Maka jangan pernah saling menyalahkan amal ibadah orang lain sebelum kita tahu dalilnya. Jadi jangan mudah menyalah-nyalahkan. Nah, baik. Ini yang bisa kita sampaikan karena sudah siap, Mas? Ya. Karena acaranya makan-makan. Betul, Kak. Akikah ini acaranya makan-makan. Makanya makan-makannya sebelum sholat zuhur. Pas, alhamdulillah. Pas. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri kita pribadi, bermanfaat untuk orang tua kita, bermanfaat untuk suami istri kita, bermanfaat untuk orang-orang yang pernah berbuat baik terhadap diri kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ketemuan, Pak. Ini kalau MC gini marah nih. Iya. Caption dulu yang PK. Siapa?